Oke, itu tadi presentasi kami. Mungkin kalau teman-teman ada tanggapan, pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Bisa bahasa Indonesia, nanti kita juga translate ke bahasa Inggris. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Tentang prosesnya, tentang lab-labnya sendiri, atau tentang apa yang dilihat tadi? Ada? Ada? Gimana? Ada kan? Yang mau ditanyain? Right? Teman-teman lain? Gak ada yang mau ditanyain? Nanti presentasi kita sangat jelas. Sangat jelas. Di sini ada brosur juga tentang Kaslab, tentang Kaslab, dan juga souvenir yang teman-teman silahkan ambil nanti. Oke. Ada yang ditanya? Atau mungkin informal aja. Iya, informal aja. Tenang aja sih, nggak kita ngobrol. Ya, silakan. Staff sendiri itu sendiri juga nggak pernah dengar tentang Cyber. Apakah ada untuk kedepannya dari kalian mau promosi ke Jakarta atau kemana dan kita juga lebih tahu tentang Cyber? Kan ini juga idenya hasil lumayan bagus lah. Tapi secara di Indonesia kita nggak jarang banget yang namanya art itu diapresiasi. Apakah kalian bakal lebih keluar gitu biar bedanya banyak? Ya, event promosinya ya sekarang ini kita sedang. Oke, memperkenalkan ke teman-teman UPH terutama atau teman-teman Jakarta. Dan juga nanti juga kita tergabung kemarin dari Surabaya dan Bali. Jadi misi kita selain memperkenalkan tadi konsep Kaslab, sebenarnya juga ingin mencari tahu, siapa tahu mungkin di Jakarta atau mungkin di UPH sendiri ini pengen bikin satu Kaslab baru misalnya. Nah, kita di Pemkab Jogja karena sudah berdiri dan kita juga akan siap bantu, misalnya ada satu Pemkab lagi yang akan didirikan mungkin khususnya di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain juga. Jadi bisa ambil sampel project dari kita, contoh project dari kita, kasus-kasus yang ataupun proyek-proyek yang sudah kita kerjakan. Nah, di situ mungkin ada tahapan-tahapan mungkin sampai bulan hari fundingnya. Jelas sih, pertama ada kebutuhan akan Kaslab, ada ketertarikan ke sana dan ada komunitas yang nanti akan mengakses Kaslab dan juga menjalankan Kaslab. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti mungkin lebih kalau spesifik tentang proyek-proyek yang lain, nanti teman-teman juga bisa lihat di website kita karena kita juga posting banyak sekali proyek di sana. Jadi lebih detailnya bisa dilihat. Eka, you want to translate? Atau ada pertanyaan lain lagi yang relate sama apa yang kalian kerjakan di studio gitu mungkin? Ada? Nggak ada? Yang relate sama studio atau apa? Mungkin dari Padan ada yang sebenarnya kalau lihat dari peluang ya sepertinya di akademinya kan peluang itu munculnya banyak karena kebetulan keberadaan si Tuling dan teman-teman dia udah
bilang disubsidi sama si sekolah gitu. Seperti itu. Cuma memang yang akan sulit untuk dihubungkan adalah peluang-peluang tersebut. Jadi bisa saja teman-teman yang student, kalian punya ide sesuatu tentang digital communication, ataupun tidak harus digital communication juga, mungkin ide-ide lain yang related dengan bagaimana tooling bisa menambah kemampuan atau satu value dari satu objek, kalian bisa tawarkan. Tidak harus melalui mungkin tidak harus melalui si institusi formal juga, bisa juga konektif langsung ke para penggagas si KBB sendiri, komunitasnya ya. Iya, komunitasnya bisa dengan cara begitu. Tapi memang saya rasa yang menarik adalah idenya muncul satu komunitas sebenarnya adalah katalisator dari informasi intensify gitu. Jadi semakin intensif si informasi tersebut berlalu-lalang dan saling crossing dan akhirnya saling connected dan intersected. Dan saya rasa mungkin ibaratnya kayak kita berbicara tentang kepala, lebih baik banyak kepala memecahkan satu problem yang memang hadir di satu community dibanding salah sendirian. Ya. Saya rasa peluang yang bisa muncul di situ. Misalkan kita bisa bekerjasama antara community ini dengan kita semua, tidak harus personal, bisa juga secara Yang saya rasakan itu bebannya buat sekolah ya. Saya rasa sekolah itu kan kita nggak mungkin ngajarin semua juga gitu ya, dalam arti kata apalagi yang sifatnya contoh kasus yang kita hadapi sehari-hari, kita pakai mesin laser cutting tapi antara software sama toolingnya gitu kan kita nggak akan terjun untuk sampai ke situ gitu. Justru komunitas yang pick up gitu ya. Jadi saya rasa kalau dari saya melihat sisi baiknya, positifnya adalah di situ ya, bahwa Lab ini mengambil sebagian besar juga part dari edukasi. Ya karena di Lab teman-teman misalnya datang ke sana, nanti juga akan ketemu dengan mungkin praktisi desain atau teman-teman yang punya proyek-proyek lain yang mungkin memang benar-benar di luar disiplin ilmu kalian, dan di situ kalian bisa saling exchange untuk belajar, saling kolaborasi, saling mungkin saling nyolong ilmu masing-masing, mungkin untuk saling bertukar. Mungkin bisa cerita yang dengan program anak arsitek UGM dekat ya? Ya, ada satu contoh mungkin tadi saya sempat sebut sedikit. Ada satu komunitas arsitektur di UGM, mereka sebenarnya menutup diri mereka dari di bawah jurusan yang dibimbing oleh dosen-dosen muda juga. Tapi mereka juga punya ketertarikan untuk nggak cuma di wilayah arsitek, tapi mereka juga ingin membawa digital arsitektur itu ke tanah seni, misalnya lewat pameran-pameran, lewat mungkin satu proses kolaborasi. Jadi waktu itu proses mereka yang pertama bikin responsif atau tidak responsif, kemudian dikembangkan lagi dengan sistem seperti Ukrimaru. Jadi yang tadinya tidak responsif itu menggunakan sensor webcam, jadi mendeteksi perubahan cahaya yang di ruangan. Kemudian sampai mereka mengembangkan lagi seperti dengan konsep Ukrimaru itu, artinya tirai-tirainya itu bisa disentuh, yang mereka bisa menutup sendiri, membuka sendiri seperti itu. Dan kebetulan yang tadi foto saya sampaikan juga salah satu kolaborasi dengan beberapa seniman dari Rom. Mereka juga berpameran di Istanbul Biennale mungkin beberapa minggu kemarin baru pulang. Jadi itu mungkin satu proses kolaborasi yang juga terjadi ketika pameran ini dijadikan juga sebagai meeting point. Jadi bisa ketemu banyak orang, bisa mengolah banyak ide, dan dari itu bikin proyek-proyek yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang tadi kan promosi berarti lewat presentasi gitu. Kalau misalnya kalian ada nggak sih rencana buat bikin semacam workshop di sini? Kalau misalnya kayak kita mau bikin acara apa yang undang kalian ada workshop
kebetulan untuk saat ini memang kita mungkin masalah waktu aja cukup limit, jadi kita lebih ke presentasi. Tapi ke depan kalau memang teman-teman mau mengundang untuk bikin satu sesi workshop, kita sangat terbuka. Artinya nanti kita cari modul apa yang mau di-workshopkan, kemudian apa kira-kira masalah apa yang mungkin kita bisa cari solusi bareng lewat workshop itu. Jadi kebetulan mungkin di UGM sendiri kan ada laser cutting, misalnya nanti kita bisa representasikan digital aplikasi mungkin lewat salah satu semester mungkin bisa kita. Atau kalian bisa tempat isinya dulu, ya mungkin dibawa ke komunitas, ya kan. Nanti kalian undang juga kan. Nanti kita solusikan bersama-sama. Bisa Belajar bareng. Iya. Belajar bareng ya. Ada lagi? Dari teman-teman? Ngobrol Ya mungkin santai. oke, mungkin sesi formalnya kita tutup sampai di Iya, sini. Terima sampai di kasih. sini. Sudah. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan dalam sesi non formal ya silakan. Kalian bisa maju bertanya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semua.